Pada soal diketahui suatu larutan HCN itu memiliki volume 100 ml dan molaritasnya itu 0,4 molar. Dan juga diketahui Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 10. Kemudian larutan KOH itu memiliki molaritas 0,2 molar dan volume larutannya adalah 100 ml. Diketahui juga massa dari CaOH 2 kali yaitu sebanyak 0,74 gram. MR-nya 74. Nah, ini ceritanya adalah larutan HCN ini dicampurkan dengan larutan KOH. Nah, kemudian ke dalam campuran tersebut itu akan ditambahkan lagi dengan CaOH 2 kali. Nah, jadi yang ditanyakan adalah pH larutannya. Nah, jadi yang pertama kita akan menentukan mol dari HCN. Rumusnya adalah molaritas kali volume. Nah, langsung saja molaritasnya HCN yaitu 0,4, volumenya adalah 100 ml. Nah, maka mol dari HCN itu 40 milimol. Selanjutnya kita akan menentukan mol dari KOH. Rumusnya sama yaitu molaritas dikali volume. Nah, untuk molaritasnya yaitu 0,2 molar, volumenya itu 100 ml. Maka mol dari KOH yaitu 20 milimol. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mol dari CaOH 2 kali. Karena CaOH 2 kali yang diketahui hanya massa dan MR-nya, jadi rumusnya adalah massa dibagi MR. Nah, massanya adalah 0,74 gram, kemudian MR-nya adalah 74. Jadi molnya yaitu 0,01 mol. Nah, karena tadi kan KOH dan HCN-nya itu milimol, jadi ini kita konversikan menjadi milimol yaitu 10 milimol. Nah, kemudian kita akan menentukan mol dari garam yang dihasilkan. Nah, caranya yaitu kita yang pertama menentukan reaksi yang terjadi antara HCN dengan KOH. Jadi di sini HCN itu akan bereaksi dengan KOH untuk menghasilkan suatu garam KCN dan produk sampingnya itu berupa air. Nah, ini kita mula-mula reaksi sisa. Nah, untuk mula-mula itu kan HCN itu 40 milimol, kemudian KOH-nya adalah 20 milimol. Nah, karena koefisien masing-masing larutannya sama kan, HCN dan KOH itu sama-sama 1, jadi yang bertindak sebagai reaksi pembatas yaitu KOH yang memiliki mol paling kecil. Jadi ini dikurangi 20, ini juga 20, ini 20. Jadi 40 kurang 20 adalah sisanya 20. Ini tidak ada sisa. Ini sisanya 20 dan ini juga sisanya 20. Nah, setelah HCN bereaksi dengan KOH, tadi kan campuran tersebut itu ditambahkan dengan CaOH 2 kali. Jadi di sini ada reaksi antara HCN dengan CaOH 2 kali. Nah, jadi menghasilkan karena kan KOH-nya sudah habis bereaksi ya. Jadi yang bereaksi itu hanya HCN saja. Ini menghasilkan CN2 dengan produk samping yaitu H2O. Nah, di sini disetarakan terlebih dahulu. Kemudian kita mula-mula reaksi sisa. Jadi kita menentukan garamnya juga yang di sini. Nah, sisa HCN tadi kan 20 milimol. Jadi kita tulis ini 20 milimol dan untuk CaOH 2 kali tadi 10 ya, 10 milimol. Kemudian sisa garamnya tadi ditulis sini jadi 20 dan H2O-nya juga 20. Nah, jadi di sini yang sebagai reaksi pembatas itu dua-duanya. Karena kan HCN ini punya koefisien 2. Nah, jika 20 dibagi 2 atau molnya dibagi koefisiennya itu kan 10. Jadi ketika koefisien HCN itu 1, maka molnya itu 10. Jadi kan sama dengan CaOH 2 kali ya. CaOH 2 kali kan koefisiennya hanya 1, maka dia molnya 10. Jadi di sini 20 karena koefisiennya 2. Ini 10. Ini juga 10 dan ini juga 10 karena koefisiennya 1. Jadi ini habis bereaksi, ini juga habis bereaksi. Ini menghasilkan 30 milimol dan ini juga 30 milimol. Nah, selanjutnya kita menentukan konsentrasi garamnya. Jadi kita misalkan G1 itu untuk garam KCN dan G2 itu untuk garam CaCN2. Jadi ini G2. Nah, rumusnya adalah mol dibagi dengan volume totalnya. Nah, untuk mol dari G1 kan 20 milimol. Nah, kemudian volume total yaitu volume total dari KOH sama HCN-nya yaitu 200
ml. Nah, maka G1 ini adalah 10 pangkat min 1 molar. Selanjutnya untuk G2. Rumusnya sama, yaitu mol dibagi volume. Nah, molnya adalah 30 milimol. Kemudian volumenya sama 200 ml. Jadi ini hasilnya adalah 15 dikali 10 pangkat min 2 molar. Nah, untuk OH- itu rumusnya adalah akar Kw per Ka dikali konsentrasi G1 atau garam pertama dikali valensi garamnya, kemudian dikali konsentrasi garam kedua dan valensi garam yang kedua. Nah, kenapa ditotalkan semuanya atau dihitung konsentrasi dua-duanya? Karena kan garam masing-masing garam itu memiliki valensi yang berbeda. Nah, untuk Kw itu 10 pangkat min 14, Ka-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 10, kemudian dikali G1-nya dengan 10 pangkat min 1. Nah, V1-nya itu 1, karena kan tadi KCN dia itu garam bervalensi 1. Kemudian G2-nya adalah 15 dikali 10 pangkat min 2 dikali, nah, untuk CaCN2 itu garam bervalensi 2. Diketahui bahwa Cn-nya itu ada 2 kali. Ya, begitu. Nah, maka OH- itu sama dengan akar. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Jadi sisanya 3. Jadi 6 ya kan, 3 kali 2 itu 6. Kemudian dikali 10 pangkat min. Nah, ini kita coret ini hasil sisanya min 4. Nah, 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 1 dikali sama 10 pangkat min 2. Nah, pangkatnya itu di total. Jadi totalnya adalah 7. Nah, ini dikeluarkan dari akar. Jadi OH- itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3,5 molar. Nah, sekarang kita menentukan POH-nya. Rumusnya yaitu min log OH-. Nah, OH-nya langsung kita masukkan. Jadi POH sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 3,5. Maka POH-nya adalah 3,5 dikurangi log 3. Nah, jika dihitung menggunakan kalkulator, log 3 itu adalah 0,5. Nah, maka POH-nya yaitu 3,0. Nah, dari POH ini kita dapat menentukan pH-nya. Rumusnya yaitu 14 dikurangi POH. Nah, jadi pH sama dengan 14 dikurangi POH-nya yaitu 3. Jadi pH-nya itu sama dengan 11,00. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pH larutan yang terbentuk adalah 11. Jadi jawabannya yaitu D.